Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah ya, dan mantan, ada mantan kan? Kagodaku mantan. Ibu-ibu guru dan juga ibu orang tua wali murid yang hadir pada kesempatan ini di Masjid Baitul Muttaqin, Perumahan Bale Endah, Tarogong Kidul, Garut, dan juga kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan diberi kesempatan sama-sama mengkaji, menjaga keseimbangan antara karir dengan keluarga, begitu. Kita tahu bahwa bekerja itu merupakan satu kewajiban. Yang berkewajiban memberikan nafkah adalah suami, dan ibu-ibu membantu kepada suami di dalam memenuhi kebutuhan. Jika suaminya itu tidak mampu memenuhi kebutuhan secara sempurna. Ibu sekalian, dalam menjalankan karir, kadang-kadang ada orang yang hanya fokus pada karir. Pergi pagi, pulang petang. Pada saat pergi, anak-anaknya masih tidur, dan ketika pulang, anak-anaknya itu sudah tidur. Jadi nyaris bapak-bapak yang bekerja tidak pernah berkomunikasi dengan anak dan keluarga. Nah, demikian juga ibu-ibu sebagai wanita karir yang kadang-kadang melupakan urusan keluarga. Nah, oleh karena itu, menjaga keluarga merupakan kewajiban, bekerja juga merupakan kewajiban. Nah, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara karir dengan keluarga? Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka carilah, ya, wabtagi fima atakallah, carilah apa yang Allah berikan dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada bapak-bapaknya enggak? Hanya satu ya? Ya, hanya satu bapak-bapaknya. Ini ibu-ibu semuanya. Ya, ayahnya Sauki ini. Ayahnya Asauki ya. Bapak dan Ibu sekalian, ada orang yang rajin beribadah tapi melupakan urusan dunia, malah melupakan terhadap istrinya. Ada seorang sahabat ya yang rajin tahajud, tapi istrinya itu tidak pernah disentuh. Waktu Nabi Muhammad jalan-jalan dengan Aisyah, ada seorang perempuan sahabat Nabi, dia itu cemberut. Lalu Aisyah sama dengan ibu-ibu ya, kalau ada sesuatu pasti diceritakan. Ya Rasulullah, tadi ibu tadi kok cemberut, kenapa? Nah, kemudian coba kamu tanya, kata Nabi kepada Aisyah. Setelah ditanya, ternyata ibu-ibu sekalian,
perempuan itu jarang dibelai oleh suaminya, atau istilah sekarang namanya apa? Jablay. Jarang dibelai, begitu ya. Kemudian Nabi menemui suaminya, ternyata ibu-ibu sekalian, suaminya itu tiap hari, tiap malam melaksanakan tahajud, di siang harinya puasa, sehingga istrinya itu jarang dijamah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu istrinya itu sangat marah kepada suaminya itu, tapi tidak berani begitu. Lalu Nabi kepada sahabat tersebut menyampaikan, coba nanti malam kurangi tahajudmu, lalu lakukan hubungan suami istri dengan istrimu. Nah, besoknya perempuan tadi bertemu dengan Nabi itu sudah senyum-senyum, ya. Ternyata apa? Ternyata kebutuhan seksualnya itu tidak terpenuhi oleh suaminya. Nah, ibu-ibu sekalian, dalam pemenuhan kebutuhan hubungan seks itu dalam 1 minggu minimal 2 kali. Malam Selasa jeung malam Jumaahnya, Bu. Ya, bagi yang masih kuat begitu ya. Jadi kalau anak-anaknya baru sekolah dasar, jadi masih mengikuti standar nasional Indonesia gitu. Ya, jadi yang SNI itu bukan hanya helm, tapi juga hubungan suami istri minimal dalam seminggu itu 2 kali agar keluarganya itu bahagia. Jadi itu harus diperhatikan. Ada orang yang bekerja untuk akhiratnya, tetapi untuk dunianya dia lupakan. Tahajud tiap malam tidak pernah ketinggalan, dari mulai 1/3 malam pertama sampai 1/3 malam yang terakhir menjelang subuh. Puasanya juga tidak ketinggalan, membaca Al-Quran tidak ketinggalan, tetapi dia lupa bekerja untuk mencarikan nafkah. Padahal mencarikan nafkah itu merupakan kewajiban. Maka di dalam ayat ini, Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, wabtagi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia ini. Jangan lupa bekerja. Tapi orang yang bekerja juga jangan lupa akhirat. Harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Harus ada keseimbangan antara karir dengan keluarga. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita itu harus berbuat baik kepada semua orang. Jangan karena misalnya tetangga itu tidak baik kepada kita, lalu kita tidak baik kepada tetangga itu. Ada seorang ulama besar yang diundang oleh pemuda untuk datang ke rumahnya. Setelah sampai ke pintunya, pemuda itu mengatakan, "Nggak jadi Pak Kiai," katanya, pulang lagi sambil tersenyum Kiai tersebut. Besoknya diundang lagi. Kemudian sampai pintu seorang pemuda itu mengatakan, "Nggak jadi Kiai," katanya, pulang lagi lah Kiai itu. Besoknya diundang lagi. Ternyata melakukan hal yang sama pemuda itu, tapi Kiai itu tersenyum. Lalu dia heran, "Kenapa engkau aku permainkan tapi masih senyum?" Kata ulama tersebut, "Aku diperintahkan untuk memuliakan tetangga. Terserah tetangganya mau seperti apa, yang penting aku muliakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Tak peduli tetangganya mau seperti apa, yang penting kita muliakan mereka. Kita juga berkewajiban memuliakan tamu. Tidak peduli tamunya itu babawaan atau hente gitu ya. Babawaan atau hente, yang penting kita memuliakan tamu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita harus seimbang sekali lagi
dan harus berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya memang tetangga tidak berbuat baik, tapi Allah berbuat baik kepadamu. Memang tamu tidak berbuat baik kepadamu, tapi Allah berbuat baik kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ya, berbuat baiklah kamu karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Tidak berbuat baik bagaimana ibu-ibu? Dari bangun pagi ibu bisa bernapas sampai tidur, bahkan tidur pun bisa bernapas, itu kebaikan Allah bagi kita. Coba kalau napas kita dihentikan, apakah pada hari ini ibu masih bisa hidup datang ke sini atau tidak? Coba kalau Allah menghentikan jantung kita, jangan lama-lama, 20 menit aja begitu, apakah masih bertahan hidup atau tidak? Tidak akan, tetapi Allah itu berbuat baik kepada kita. Jantung masih berjalan, darah masih mengedarkan nutrisi kepada seluruh tubuh, ginjal masih menyaring air yang ibu minum, walaupun yang kita minum itu yang sembarangan, tapi oleh ginjal disaring. Itu adalah kebaikan dari Allah. Nah, oleh karena itu berbuat baiklah kepada anakmu, berbuat baiklah kepada suamimu. Kenapa suami? Karena yang hadir kebanyakan perempuan ya. Berbuat baiklah kepada suamimu, berbuat baiklah kepada tetanggamu, karena Allah telah berbuat baik kepada kita semua. Wala tabghil fasada fil ar. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat ketidakseimbangan. Al-fasad itu artinya ketidakseimbangan. Ya, janganlah kamu berbuat ketidakseimbangan di muka bumi ini. Muka bumi yang mana? Pertama, ya pada diri kita sendiri. Memakan makanan yang tidak baik, pola tidur yang tidak baik, pola berbicara yang tidak baik, itu adalah kerusakan. Kemudian di dalam masyarakat, dalam keluarga, wala tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang yang membuat kerusakan, membuat ketidakseimbangan, termasuk berbuat ketidakseimbangan antara karir dengan keluarga. Terlalu memfokuskan karir tanpa memperhatikan keluarga. Ada seorang bapak, ibu-ibu sekalian, dia staf di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pekerjaannya sangat bagus, kemudian oleh menteri itu akan diangkat menjadi salah seorang pejabat, apakah direktur atau dirjen. Ternyata dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Kalau saya menduduki jabatan itu otomatis tidak akan memperhatikan keluarga. Pasti pulangnya mungkin seminggu sekali, mungkin 3 hari sekali, mungkin setiap harinya itu tidak on time pulangnya itu. Maka dia tidak bersedia menduduki jabatan penting itu. Padahal kalau dia menduduki jabatan itu, gajinya akan berlipat ganda dari sebagai staf saja begitu. Nah, seperti itu saking memperhatikan keluarga. Ada seorang mahasiswa ibu-ibu yang sebentar lagi mau sidang. Pak, katanya saya tidak mau nyusun skripsi. Saya tanya kenapa? Anak saya menjadi tidak normal, Pak. Karena pagi-pagi saya mengajar, kemudian sore kuliah. Anak-anak saya tidak terurus, katanya. Nah, lalu mahasiswa itu berhenti. Selang beberapa bulan datang lagi, mau menyelesaikan kuliah. Nah, ternyata anak itu sudah bisa ditangani. Jadi saking memperhatikan anak, maka dia berhenti dari kuliahnya, dan setelah selesai urusan, maka dia selesaikan kuliahnya itu. Bapak dan Ibu sekalian, yang selanjutnya di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita semuanya ini orang yang beriman. Berarti ayat ini memanggil kita, ya. Ayat ini memanggil kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah?
baterainya ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua, yaitu ku anfusakum, jaga dirimu, diri ibu-ibu, diri bapak-bapak, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari api neraka. Api neraka itu bukan hanya di akhirat nanti ibu-ibu, tapi juga di dalam keluarga itu ada neraka. Coba kalau ibu-ibu bertengkar dengan suaminya, jangan lama-lama 5 minggu weh. Kira-kira bagaimana? Iya, itu neraka dalam keluarga. Anak-anak yang tidak terlindungi, suami yang tidak terurus, istri yang tidak diperhatikan, itu merupakan indikasi neraka di dalam keluarga gitu. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara memeliharanya? Caranya adalah ajarkan perintah-perintah Allah kepada mereka, ajarkan perintah Allah kepada suami, ajarkan perintah Allah kepada anak-anak, dan beritahukan kepada mereka agar perintah itu dilaksanakan. Ajarkan tentang sholat, ajarkan puasa, ajarkan menghormati orang tua, ajarkan menghormati memuliakan orang yang lebih tua, ajarkan menghormati tamu, ajarkan menghormati tetangga, dan lain sebagainya. Nah, maka setelah itu tuntun mereka, bimbing mereka untuk mengamalkannya. Yang kedua, beritahukan yang dilarang oleh Allah. Larangan menyakiti orang tua, larangan menyakiti keluarga, larangan yang lain, mencuri dan lain sebagainya. Ajarkan kepada mereka untuk meninggalkannya dan beritahukan akibat-akibat kalau dilanggar. Nah, itu cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ya, api neraka itu yang bagaimana? Waquduhan nasu wal hijaroh, yang kayu bakarnya adalah manusia. Inilah bedanya api di dunia ini dengan api neraka. Kalau api di dunia ini kayu bakarnya apa? Kayu, ya, kararas, batok kelapa, batu bara, apalagi. Ya, tapi kalau api neraka itu kayu bakarnya apa? Yaitu an-nasu, manusia, yaitu orang-orang yang durhaka. Nah, ibu-ibu ini mudah-mudahan tidak tersentuh api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah hasanah di dunia ini dan hasanah di akhirat, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ibu-ibu mungkin bertanya, ongko di akhirat hasanah cenah, tapi jauhkeun tina api neraka. Karena begini, banyak orang yang masuk ke dalam surga tapi sebelumnya masuk neraka dulu. Karena apa? Karena pernah menyakiti suami. Ya, oleh suami disuruh membuat kopi, gula nate ku orea gitu. Ya, karena apa? Ya, saking apa namanya? Saking keselnya kepada suami. Padahal permintaan suami tidak banyak, hanya dibuatkan kopi, apalagi ibu-ibu hanya diselimutin, itu tidak berat. Itu ladang surga bagi istri gitu ya. Bagi istri untuk masuk surga gampang. Pertama, laksanakan sholat 5 waktu. Kedua, laksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, keluarkan zakat. Yang keempat, berbuat baik kepada suami. Asup karena surga itu teh. Ya, seperti tadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang yang masuk surga, tetapi sebelum masuk surga masuk
api neraka dulu. Nah, yang kita minta asup karena surga we langsung entong mampir dulu ke neraka besi teu kuat. Betul nggak? Jadi ibu-ibu sekalian, semua umat Islam yang mati dalam keadaan Islam itu akan masuk surga, walaupun orang durjana, ya, walaupun orang durhaka, pelaku dosa besar, tukang bobok, tukang tarok, ya, dan lain sebagainya lah ya. Nah, itu akan masuk surga asal matinya dalam keadaan iman, ya. Asal mati dalam keadaan iman. Tapi ya, ada orang yang langsung masuk surga dan ada yang masuk dulu ke dalam neraka. Kira-kira pantas ente lamun orang yang membunuh, orang yang korupsi masuk surga langsung? Tidak pantas, masuk dulu ke dalam neraka. Tapi ingat ya, dalam hadis Bukhari dikatakan dahola ahlul jannata al jannati al jannata, penghuni surga seperti ibu-ibu yang rajin ke majelis taklim, yang rajin sholat, rajin puasa, sholat malam dan lain-lain, masuk ke dalam surga. Wadahola ahlun nar an-naro, dan penghuni neraka, calon penghuni neraka itu masuk ke dalam neraka. Yang kafir, tidak beriman, apapun itu pokoknya selain dari Islam itu adalah kafir, masuk neraka semuanya. Nah, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, ya, keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji sawit. Kalau ibu imannya besar, tidak sebesar biji sawit ya, imannya yang kecil saja asal mati dalam keadaan iman itu akan dikeluarkan dari neraka. Keluarkan beri ngesarideng ya, gosong ya, penghuni neraka itu gosong. Kemudian kata Allah, lemparkan dia ke nahrul hayat, yaitu sungai kehidupan. Kemudian setelah bersih, masukkan ke dalam surga. Jadi tadi mampir dulu ke dalam neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Tapi setelah dibersihkan dulu di satu sungai namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Nah, jadi hati-hati kalau ada orang yang sedang syakaratul maut, itu dibimbing supaya mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkini orang yang sedang sakaratul maut dengan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang mati dengan mengucapkan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi itu husnul khotimah namanya. Jadi ibu-ibu upayakan membaca la ilaha illallah pada saat syakaratul maut. Kalau ada orang yang sedang syakaratul maut, bimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah supaya mereka nanti masuk ke dalam surga. Nah, ibu sekalian, bahan kayu bakar neraka itu tadi waquduhan nasu, manusia. Jadi orang-orang kafir, orang-orang durhaka itu menjadi kayu bakarnya di neraka nanti. Wal hijaroh, dan batu. Pertanyaannya, kenapa tidak besi? Kenapa tidak baja? Kenapa tidak nikel? Kenapa tidak aluminium kayu bakarnya? Kok batu di situ disebutkan? Karena Bapak dan Ibu sekalian, kalau besi itu meleleh. Coba besi dibakar dengan suhu api 100 derajat Celcius, itu api itu besi itu memerah. Coba dipotongkan, dipilai-pilai, itu lembek. Demikian juga baja, coba dengan 2000 derajat Celcius misalnya, baja itu juga bisa lebur. Coba sekali-kali kita pergi ke pabrik baja yang ada di mana, Bu? Cilegon ya. Ya, baja itu juga hancur kalau dibakar.
Nah, batu itu tidak hancur kalau dibakar. Nah, maka neraka itu kayu bakarnya itu batu supaya tidak hancur. Nah, orang-orang yang durhaka itu berada di dalam neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun. Di dalam neraka itu ada malaikat kiladun, ya, yang kejam-kejam, yang kasar-kasar. La ya'sunallah, mereka itu tidak maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga sudah tegas dalam ayat tadi. Dan perintah Nabi agar kita berlaku adil, menunaikan hak-hak keluarga itu penting. Inna li ahlika alaika haqqon, kata Nabi. Sesungguhnya bagi keluargamu ada hak yang harus kamu penuhi. Berarti kalau ibu relasinya dengan anak, berarti apa? Ada hak anak yang harus dipenuhi oleh ibu. Pertanyaannya, apakah ibu-ibu sudah sungguh-sungguh menjadi ibu, menjadi orang tua bagi anak-anak? Apakah ibu sudah mendidik anak-anak dengan baik? Apakah ibu sudah melindungi anak-anak dari berbagai keburukan, dari HP yang mencengkram mereka, dari tontonan-tontonan yang tidak baik, dari keinginan-keinginan yang tidak terwujud, dari berbagai keburukan yang ada di dunia ini? Apakah kita sudah memenuhi hak anak itu atau belum? Kalau belum, kita renungkan, ya. Insya Allah mungkin beberapa pertemuan yang akan datang, ya, bagian saya akan menjelaskan apa saja hak-hak anak yang harus dilindungi oleh orang tuanya, termasuk oleh ibunya. Yang sekarang ini hak-hak anak itu banyak yang terampas. Agar anak tidak nangis diberikan HP. Anak menonton apa saja. Seperti halnya ibu-ibu kalau membuka apa Bu? IG, ya. Kadang-kadang datang pornografi. Itu adalah racun bagi anak-anak kita. Kalau ibu melepaskan HP pada anak, itu artinya sedang meracuni anak-anak. Yang memiliki Microsoft, ya, orang kaya itu baru anaknya itu diberi HP kalau sudah SMA. Ini bayi yang baru lahir 2 tahun, 1 tahun sudah diberikan HP. Ini artinya apa? Tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Nah, ibu sekalian, kalau ibu sebagai istri berarti relasinya dengan suami. Apakah kita sudah menjadikan suami itu sebagai orang yang kita cintai, yang membuat suami itu betah di dalam rumah? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaza litaskunu ilaiha. Dijadikan pasangan itu agar sakinah. Apakah suami kita menjadi senang kalau melihat kita? Apakah menjadi tenang dengan perlakuan kita? Apakah menjadi tenang dengan sikap kita? Yang kedua, Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddah. Apakah ibu ada rasa cinta kepada suami? Apakah tidak ada dendam kepada suami? Apakah di dalam hati kosong dari niat-niat negatif kepada suami? Walaupun suami kita kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Kalau belum, berarti hak suami belum terpenuhi. Allah juga menciptakan rahmah, yaitu melindungi suami. Apakah ibu-ibu sudah menutupi aib-aib suami yang kekurangan, baik secara fisik ataupun mental, ekonomi, dan lain sebagainya? Nah, kalau tidak menutupi kekurangan, berarti hak suami belum terpenuhi.
Al-Quran mengatakan hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Mereka perempuan adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki pakaian bagi perempuan. Pakaian itu fungsinya yang pertama adalah menutup aurat. Apakah aurat suami sudah ditutupi? Kenapa disebut suami, Bu? Karena yang hadir ibu-ibu. Lamun banyaknya laki-laki mah nanti hak-hak istri yang yang dibahasnya. Nah, jadi pakaian itu gunanya untuk apa? Yang pertama, untuk menutupi aurat. Yang kedua, untuk menutupi dari terik dan panas. Untuk menutupi dari kotoran, debu, dan bakteri-bakteri yang berbahaya. Nah, jadi istri itu harus melindungi suami dari berbagai sisinya. Nah, apakah suami itu sudah merasa terlindungi atau betul-betul terlindungi? Nah, kalau belum, berarti hak suami belum terpenuhi oleh ibu-ibu semuanya. Ibu sekalian yang Allah muliakan, jadi sekali lagi, innalil ahlika alaika hakon. Bagi keluargamu ada hak yang harus dipenuhi. Yang disebut dengan keluarga, kalau ibu berarti ada anak, hak anak harus dipenuhi. Yang kedua, sebagai istri ibu punya suami, hak suami harus dipenuhi. Kalau ibu sebagai anak, ibu mempunyai orang tua, berarti hak orang tua harus dipenuhi. Kalau ibu sebagai saudari, maka ibu punya saudara atau saudari, maka saudara dulur itu harus dipenuhi haknya. Nah, ibu-ibu sekalian, nah bagaimana menjaga keseimbangan antara karir dalam untuk digawe, Pak, tidak terpenuhi kebutuhan keluarga, terpaksa saya harus bekerja. Ini ibu-ibu bekerja enggak ya? Aya nu kerja, aya nu teu libur sekarang ya, Bu ya? Ya, ada yang libur, ada yang tidak. Ketika ibu menjalankan karir, berarti ada hak suami yang terampas, ada hak anak yang terampas. Maka ya harus menggunakan skala prioritas. Jadi ibu kalau menerima tawaran yang tidak penting di tempat pekerjaan, ya jangan diambil. Karena apa? Prioritasnya yang wajib saja. Karena ada keluarga yang menuntut haknya. Kalau ibu sudah menyelesaikan urusan perkara yang ada di tempat pekerjaan, maka segera pulang. Karena apa? Di rumah ada yang menunggu, baik suami ataupun anak atau keluarga yang lainnya. Nah, jadi harus memperhatikan mana yang diprioritaskan. Mana yang diprioritaskan dalam keluarga, mana yang diprioritaskan dalam karir, dalam pekerjaan. Jangan sampai yang tidak prioritas digarap, yang prioritas malah diabaikan. Ya, keluarga cemara. Jadi keluarga ini harus diperhatikan. Nah, kemudian ibu-ibu harus membagi waktu dengan baik. Tadi prioritas mana? Yang kedua, membagi waktu dengan yang baik. Katakanlah kalau ibu-ibu itu sebagai guru, ya, pulangnya itu guru jam 3, katakanlah kalau full day. Nah, maka sebisa-bisa pekerjaan di sekolah itu selesaikan di sekolah. Karena dalam satu minggu itu tidak full dari jam 7 sampai jam 3 mengajar, ya. Ada waktu-waktu luang, administrasi sekolah selesaikan di sekolah. Di rumah itu tinggal ngurusi suami dan ngurusi anak-anaknya. Selesaikan di rumah. Nah, urusan rumah juga selesaikan di rumah. Jangan dibawa-bawa ke tempat kerja. Ya, jadi bisa membagi waktu dengan baik. Yang ketiganya, di dalam mengambil keputusan itu harus melibatkan keluarga. Suami tidak boleh mengambil keputusan
tanpa melibatkan istrinya, tanpa melibatkan anaknya. Ibu-ibu mengambil keputusan tidak boleh tanpa melibatkan suami dan anaknya. Jadi harus dilibatkan itu dalam mengambil keputusan. Karena setiap keputusan pasti ada risikonya. Di kuliah di Fakultas Ekonomi ada mata kuliah manajemen resiko, termasuk resiko dalam keluarga. Kalau kita misalnya mau membeli mobil, mobilnya itu tidak cash, cicilan, itu musyawarah kepada anak-anak. Ya, anak-anak, ibu dan bapak mau membeli mobil, mobilnya itu cicilan, otomatis akan mengurangi uang jajan, otomatis akan mengurangi membeli pakaian, otomatis akan mengurangi membeli mainan dan lain sebagainya. Itu dimusyawarahkan. Pilih mobil atau pilih uang jajan. Pilih mobil berarti uang jajannya dikurangi. Itu manajemen resikonya. Jadi dalam para ibu sekalian, ada hasil penelitian yang membuktikan begini. Anak-anak yang ada dalam lingkungan keluarga yang demokratis itu jauh lebih sukses, lebih berhasil dibandingkan dengan anak-anak yang dididik oleh bapak dan ibu yang otoriter. Jadi sifat patriarkis pada bapak itu tidak menguntungkan bagi anak-anak, bahkan menimbulkan kebencian pada anak-anak. Jangan tumbuhkan kebencian anak-anak terhadap bapaknya. Walaupun mohon maaf misalnya di antara kita ada yang akhirnya mengambil keputusan berpisah dari suami, harus dijaga agar anak itu tidak negatif kepada bapaknya. Kenapa? Ada psikolog yang menjelaskan begini. Ada calon narapidana di Amerika yang akan mendapatkan hukuman mati, ya, yang akan mendapat hukuman mati. Ketika diwawancara, pada umumnya mereka itu adalah anak-anak yang pada waktu anak itu benci kepada ayahnya, ya, benci kepada ayahnya. Kemudian anak itu melakukan suatu tindakan pada saat remaja dan dewasa, melakukan tindakan yang menyebabkan mereka itu dipenjara dengan dihukum dengan hukum mati. Nah, ini ada korelasi, ya, kebencian anak kepada ayah dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi kalau bisa ibu-ibu sok sanajan bapak nate harak galak, ya kepada ibu-ibu dan kepada anak-anak, ya tetap aja dipuji supaya anak itu suka kepada bapaknya, supaya tidak ada dampak negatif, ya, terhadap anak itu. Bapak dan ibu sekalian, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, ya, mengenai menjaga keseimbangan antara karir dengan keluarga. Terima kasih atas atensinya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini pembawa acara? Langsung aja tanya jawab kalau ada yang bertanya. Alhamdulillah, bagaimana ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, 3 orang aja, 3 orang ya. Ya, tas ahli rumah tangga sadayana cenah punya. Tas ahli. Masih ada waktu berapa lama ini? Anak-anak berapa? Iya. Masih ada kesempatan, silakan. Upami dina radio mah kedah nganggo pulsa, di dieu mah teu kedah nganggo pulsa. Iya. Sebentar saya mau ngecek dulu Pak ini
Ini semuanya itu ada berapa orang tua? Berarti sekitar 30%-an ya. 30% yang akan masuk surga. Amin. Ya mungkin saja masuk surganya melalui jalur mengikuti kajian. Ya karena kita itu ibu-ibu, amal itu harus ada yang yang jadi andalan gitu. Ada orang yang masuk surga ditinggali, ada sebentar lagi kata Nabi, ada orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Ternyata tibalah datang seseorang. Ya, ini nyatanya orang yang datang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian para sahabat itu ingin tahu, cing naon amalan-amalan teh. Amalannya itu apa? Ternyata sholatnya biasa, puasanya biasa juga, ya. Yang lainnya biasa. Lalu ditanya, apa yang menjadi andalanmu? Dia mengatakan, saya tidak pernah ada kebencian pada seseorang. Kan ada orang ya yang melihat orang itu bawaannya ingin benci aja. Ya, ada orang yang seperti itu. Orang itu tidak pernah benci kepada seorang pun. Nah, inilah yang menjadi andalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ada yang masuk surga gara-gara apa? Yaitu berbakti kepada orang tua, namanya Aid Al-Qarni. Betul ya? Aid Al-Qarni itu masuk surga hanya karena berbakti kepada kedua orang tua. Ibu-ibu masuk surga gara-gara apa? Rajin hadir kajian pada hari Sabtu. Ya, mudah-mudahan amin ya Bu ya. Iya, tambahan amalan lain Bu. Bukan hanya ikut kajian ini ya. Iya. Ya, ibu-ibu guru masuk surga karena dia sayang kepada peserta didiknya. Kepala sekolah masuk surga karena memperhatikan ibu dan bapak gurunya. Jadi semuanya itu punya jalan tersendiri untuk masuk ke dalam surga. Itu saja ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian Allah sampai akhir telah selesai. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan agar senantiasa bersemangat sama-sama mencari ilmu. Sekian untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ini kemana Bu ini? Gitu, si cabut ya.